Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas saham TINS ya. Ya, sebagaimana tadi sudah di video sebelumnya, hari ini tanggal 26 Januari 2021, IHSG kebakaran turun dalam yang 1,8% ke 6.140 dan saham-saham banyak yang ARB ya. Sama dengan TIN juga sama ARB ke 2080 ya. Coba kita lihat perdagangan TIN timah ya. Dengan frekuensi 35.000 kali 2,3 juta lot dan nilai transaksi 508 miliar. Ya, rata-rata juga demikian ya nilai transaksi hariannya. Jadi normal untuk nilai transaksi dan frekuensinya. Kemudian untuk asing masih net sell ya untuk asing net sell 19,3 miliar. Ya. Coba kita lihat untuk broker summary-nya YP net buy ya, kemudian CC tipis ya net buy-nya, kemudian yang lain YU itu sell ya 124 ini lebih banyak yang ya sebenarnya seimbang antara yang buy sama yang sell ya. Nanti belum, kalaupun ada distribusi sedikit saja, di mana tadi sebenarnya sempat rebound ya untuk melanjutkan penguatan kemarin ya. Sebenarnya untuk TINS bisa naik tadi ke 2.310 ya tertingginya, dan cukup besar juga transaksi di ketika kenaikannya 2.240 sampai 2.300. Namun karena IHSG jebol dan turun ya, ini TIN juga kembali ARB kembali ya ke 6%. Ya, coba kita lihat dari sisi teknikalnya TIN sini berapa di supportnya ya untuk mungkin besok dan minggu-minggu ke depan ya. Mungkin ini untuk menguji support berikutnya di kisaran 1930 ya. Jadi teman-teman yang barangkali mau masuk ke TINS ya, bisa masuk di support di 1930 kalau misalnya IHSG turun terus ya. Tapi kalau bisa rebound ya, tapi kalau dilihat dari ininya ya, tadi kami sudah bahas bahwa indeks sepertinya memang cenderung untuk koreksi ya. Ini sudah menembus supportnya di 6.260 dan terkoreksi ke 6.140. Artinya indeks cenderung untuk turun ke bawah untuk menguji atau menuju support berikutnya ke 5.860-an. Ya, jadi untuk TINS ya artinya cenderung untuk koreksi juga kalau mengikuti indeks ya. Untuk menuju support menguji ke 1925. Ya, jadi walaupun ya ini ya potensi atau sentimen nikel masih cukup baik sebenarnya dari sisi IHSG ya, dari sisi harga nikel, ada rencana pembangunan mobil listrik, baterai listrik dan sebagainya, masih potensi sebenarnya untuk TINS, Antam ya. Namun karena beberapa kasus terkait dengan Asabri, dengan jam sostek tadi sudah kami sampaikan ini ya, bahwa Jaksa Agung ada 7 calon tersangka kasus Asabri ya, dengan nilai potensi kerugian 17 triliun, nanti lebih tinggi dibandingkan kerugian di jam sostek ya. Ini tentunya akan pengaruh juga ke pasar ya. Dan masih belum jelas apakah nanti ada tambahan saham-saham yang bermasalah ya. Ini yang perlu kita tunggu. Kalau misalnya melibatkan juga kembali manajer investasi, kemudian perusahaan-perusahaan sekuritas, tentunya ini akan berpengaruh terhadap bursa ya, karena misalnya nanti aset-aset dari MI-nya disita dan sebagainya, sehingga likuiditas saham akan terganggu dan cenderung untuk dilakukan penjualan ya, sehingga mengakibatkan terjadinya sales atau penjualan di bursa efek ya.
Walaupun sebenarnya dari sisi pasar, walaupun indeks turun tajam ya, tadi sudah kami bahas bahwa asing sebenarnya masih cukup masuk ya, jadi masih masuk 346 miliar ya. Ini yang menjadi bahan pertanyaan ya. Ketika indeks IHSG turun, namun asing masih net buy 300 miliar ya, namun memang beberapa saham yang sudah naik tinggi di terkoreksi ya. Antam, Tins ya, BRIS tadi sudah kami bahas. Nah, ini yang barangkali masing-masing saham berbeda-beda, silahkan nanti bisa dilihat berapa support masing-masing ya. Untuk Tins tadi kami sampaikan ya, supportnya berada di 1920 untuk support berikutnya. Jadi kita lihat minggu-minggu besok dan ini apakah menguji bisa menuju ke support berikutnya. Tapi kalau tembus ya berarti akan turun ke bawah ya. Jadi hati-hati teman-teman yang belum punya barangkali bisa pertimbangkan untuk buy-nya menunggu IHSG mulai stabil atau katakanlah di support berikutnya ya. Dimana tadi sudah dibahas IHSG support berikutnya di 5860. Jadi cenderung untuk turun untuk IHSG dan akan menguji menuju support 5860-an. Ini kita tunggu pengaruh daripada jam sostek ya. Kemudian Asabri yang disidik oleh kejaksaan ini tentunya akan membawa pengaruh kepada pasar ya. Nah, ini kembali ke kasus yang Jiwasraya yang dulu ya. Jadi demikian Sobat Samsariah, semoga bisa jadi bahan pertimbangan untuk membuat keputusan terkait jual belinya. Tapi disclaimer, semua keputusan investasinya tanggung jawab daripada investor dan kami hanya membantu memberikan analisis saja. Demikian Sobat Samsariah, semoga bermanfaat. Salam profit dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.